Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa asma'ihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sebagai manusia, makhluk ciptaannya yang paling sempurna dan seluruhnya diberikan kemuliaan melebihi daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Di samping itu, kita juga sebagai makhluk yang diberikan amanah yang tidak ringan. Amanah mana hanya layak menurut penilaian Allah dipikul, disandang, ditanggung oleh kita. Amanah tersebut ialah khilafatul ard. Kuasa mentadbir, mengurus kehidupan di dunia ini sesuai dengan kehendaknya. Amanah khilafah, mentadbir kehidupan dunia sesuai dengan kehendak Allah ini, Allah pernah tawarkan kepada bumi, kepada langit, kepada gunung ganang. Tetapi semuanya menolak, abaina menolak. Dan mereka takut karena mereka merasa tidak mampu menjalankan amanah yang sangat berat ini. Sebaliknya manusialah hamalahal insan. Manusia yang bersedia memikulnya. Kanal insanu zaluman jahula. Walhal manusia itu makhluk yang banyak melakukan kezaliman kerana kebodohannya. Walaupun tugas kekhilafan ini tugas yang sangat berat, tidak mudah, tetapi teramat sangat mulianya.
Sehingga Allah tidak berikan banyak ganjaran, Allah tidak akan janjikan pahala ganjaran, melainkan surga. Dan sekarang ini kita termasuk mereka yang memikul amanah tersebut, yakni mentadbir kehidupan kita di dunia ini, mengelola kehidupan kita di sini ini sesuai dengan kehendak Dia, kehendak Allah, bukan sesuai dengan kemauan kita. Sebab itulah, karena tugas ini tugas yang tidak ringan, berat, maka mungkin kita akan gagal melaksanakan tanggungjawab ini jika tidak dengan bersungguh-sungguh dan secara istiqamah. Sebab itulah sudah sewajar dan sepatutnya dari sekian banyak permohonan dan permintaan kita kepada Allah setiap saatnya, jangan lupa kita mohon agar Allah beri kita kemampuan untuk istiqamah dalam menjalani perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sungguh pun kita baru mampu melaksanakan sedikit saja daripada suruhannya, tetapi bila kita melakukan secara istiqamah, maka ia akan besar maknanya bagi kita. Sesuai dengan sabda Nabi, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu yang berkekalan, berterusan, dilakukan secara istiqamah, konsisten, walaupun sikit. Sebab itu kalau kita telah berjalankan satu kebaikan, walaupun kecil, jangan sekali-kali berhenti. Berusahalah untuk terus kita melakukannya. Dan itu mempunyai makna yang sangat besar. Sebab itu, ini patut kita syukuri bila kita mampu istiqamah. Untuk meningkatkan kesyukuran kita, jemaah sekalian, saya sedikit ingin mengajak sebenarnya untuk mengingat sejenak saja. Coba jemaah perhatikan betul-betul. Background yang saya gunakan malam hari ini. Background dan efek yang saya gunakan pada malam ini, yakni gambar image itu. Saya yakin ramai yang mengingatinya. Terkenang. Itu adalah tahun-tahun pertama. Ya, mungkin dalam 3-4 tahun pertama lah mungkin. Kelas kita ini kita mulakan. Itu image-nya. Di Dewan Balai Islam. Kalau nak tahu sudah berapa lama, tentu ramai yang masih ingat, tapi tengok saja dalam image itu. Di depan sekali ada 3 budak lelaki itu. Itu anak saya yang malam itu, pada waktu itu saya bawa. Tengok. Daripada yang paling tepi, yang sulung, yang pakai songkok, yang tengah, yang sebelah itu, yang bungsu. Masih kecil-kecil. Sekarang sudah beranak dia. Ha. Mana patut kita syukuri. Dan sekaligus saya kagum kepada jamaah sekalian, khasnya bagi mereka yang dari awal sudah join kelas ini, bahkan termasuk yang mengasaskannya, wabil khusus kepada yang berbahagia Tuan Haji Kamarudin, Masya Allah,
Daripada mula sampai sekarang. Tuh, itu saksi itu gambar tuh. Yang sengaja saya tampilkan. Daripada anak saya masih, ya, tak tahulah waktu itu. Yang satu bahkan belum sekolah rendah pun dong. Masih sekolah rendah semua tuh. Darjah bapa mungkin dia satu ke apa, kan tak ingat. Sekarang sudah punya anak. Tahun berapa tepatnya, saya tak ingat. Tapi yang pasti itu lebih kurang dalam, ya, 3-4 tahun pertama. Maknanya bukan tahun pertama, mungkin sudah berlaku, pengajian ini sudah berlaku 2-3 tahun, baru kita ada ambil gambar itu. Saya masih ingat. Dan inilah yang saya masih ingat, istiqomah. Bertuahlah siapa di antara kita yang jadi, katalah, ahli jamaah usrah mingguan ini, yang dahulu Jumat malam, sekarang saya tukar jadi Khamis malam, karena ya pertimbangan masa. Bersyukurlah, syukurilah. Dan itu mempunyai makna yang sangat besar. Nabi beritahu kita sebaik-baik amalan itu yang berkekalan, yang istiqomah walaupun sedikit dan kecil. Dan minta maaf tentulah daripada jamaah yang ada yang ramai itu, laki itu ramai. Yang muslimah sebelahnya tak nampak. Ya, sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa mereka dan diterima amal mereka. Tuh, kalau jamaah kenal tuh pasti kan sudah ada kan, yang sudah tidak ada lagi. Ini patut kita syukuri kepada Allah dan mohon kepada Allah terus beri kita kekuatan untuk istiqomah dalam semua hal. Yang satu lagi dalam istiqomah dalam mencari ilmu. Alhamdulillah. Mungkin dalam istiqomah yang lain. Yang lain. Ya, saya tidak kata patut dibanggakan, tidak. Saya tak pernah kata begitu. Bila kita berjaya melakukan amalan, saya tak pernah kata kita patut bangga. Tak. Tapi saya lebih mengingatkan diri saya, kita patut menambahkan kesyukuran pada Allah. Bukan bangga. Sebab minta maaf, bangga dengan amalan dalam istilah agama, itu namanya ujub. Dan itu salah. Sebab itu saya coba mengelak menggunakan kalimah bangga dengan amal. Kita bangga dengan amal kita, tak boleh. Saya tidak tahu orang lain suka tak suka, tapi untuk khas di saya coba mengelak daripada menggunakan istilah atau berkata kita wajib bangga dengan amalan kita. Tak. Syukur. Sebab tanpa pertolongan Allah kita tak mampu. Sebab boleh jadi sudah ramai daripada jamaah yang berawal-awal hingga hari ini mungkin sudah lama berhenti. Dan berhenti bukan karena minta maaf, bukan karena Allah telah panggil. Ya, berhenti hilang. Atau mungkin ada komitmen yang lain, wallahu alam. Sebab itulah, dari sekian banyak permohonan, permintaan kita pada Allah, minta itu, minta ini, mohon itu, mohon ini, jangan lupa mohon kepada Allah agar Allah sentiasa beri kita istiqomah dalam semua amal ibadah. Bukan hanya dalam bab belajar ya, dalam bukan amalan. Itu. Jadi saya tak kata kita patut bangga, tidak. Syukur, tambah syukur ya Allah, terima kasih ya Allah, karena aku bagi terima kasih ya Allah. Karena tanpa pertolongan Allah, tanpa bantuan Allah, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Ya, kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tanpa kehendaknya. Itu wajib kita sedari. Ya, nak kata lama tak lama, ya memanglah belum sampai 50 tahun. Memang belum sampai 50 tahun pun. Maknanya belum lama lah. Tapi juga boleh kita itu lama. Lama. Karena yang pasti sudah lebih 20 tahun. Lama kan. Saya tidak tahu itu. Jamaah boleh tanya mungkin pada yang lain. Mungkin Cikgu Zama tahu tu. Dah berapa lama Cikgu?
Kalau ikut gambar tu sudah berapa lama cikgu? Ada ingat? Tak ingat? Tak apa. Baik. 2003. 2000? 3 mulanya. Oh, ngam-ngam 23. Maknanya Ya. sudah 20 tahun lah. Ya. Tengok, dah 20 tahun. Ya, boleh jadi. Patut 20 tahun. Alhamdulillah. Dan tidak berhenti kecuali cuti. Setiap ada lah. Tapi minta maaf yang tak pernah absent saya lah. Ya kalau cuti semua kan cuti, itu cuti. Tapi setiap ada kelas on dan saya yang pasti ada saya lah. Yang lain boleh jadi tak ada. Tapi bila kelas on yang pasti ada saya. Jadi saya kira orang yang tak pernah absent. Masya Allah. Jadi saya ulangi, saya tak kata kita patut bangga. Saya tidak menggunakan istilah itu. Saya kurang suka menggunakan istilah kita patut bangga dengan amal yang tak boleh. So, bangga dalam bahasa agama ujub, dan ujub itu tak boleh. Kita patut bertambah syukur. Terima kasih ya Allah karena Engkau beri kami kemampuan. Terima kasih ya Allah karena Engkau beri pertolongan. Ya Allah, kami mampu karena Engkau mampukan. Itu. Syukur kepada Allah terus. Tanpa Engkau ya Allah, hamba-Mu ini bukan diri ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Jangankan beramal, kami ada pun karena Engkau adakan. Kami bergerak itu pun boleh bergerak karena Engkau yang menggerakkan. Allahu Akbar. Itu tolong ditanamkan betul-betul supaya kualiti kehambaan kita semakin meningkat. Dan ini bekalan yang Masya Allah. Orang yang dapat meningkatkan rasa kehambaannya di hadapan Allah, walaupun mungkin dia tidak sedang solat, walaupun dia mungkin tidak sedang baca Quran, walaupun dia tidak sedang puasa, walaupun dia tidak sedang pergi haji, walaupun dia tidak sedang menolong orang, walaupun dia sedang duduk termenung, tapi rasa kehambaan itu muncul dan makin meningkat, merasa dirinya begitu kecil di hadapan Allah. Oh, itu ibadah yang sangat besar. Dan itu akan menjadi bekalan yang sangat besar, bermakna. Lebih-lebih lagi nanti ketika sudah hampir menemui ajal. Ini yang saya maksudkan. Jadi ibadah bukan hanya sholat. Merenung dan merasakan betapa rendah kecilnya kita di hadapan Allah, betapa kotornya kita di hadapan Allah yang Maha Suci, betapa lemahnya diri ini di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Inilah. Betapa zalimnya diri ini pada sini di hadapan Allah yang Maha Adil. Betapa lemahnya kita. Itu ibadah yang luar biasa. Hingga hati kita terasa begitu kecil, hina. Tanpa kita sedih, kita punya mata menangis. Oh, itu ibadah yang Masya Allah. Luar biasa itu. Nah, ibadah dipanggil ibadah qalbiyah. Zakat, bayar, bantuan atau bantuan ke Palestina namanya ibadah maliyah. Pergi haji, solat, ibadah jasadiyah, anggota badan. Yang ini ibadah qalbiyah. Itu kita mampu melakukannya. Itu akan menjadi bekalan yang besar. Khasnya. Bila tiba masa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tingkatkan kualitas ubudiyah kita dengan meningkatkan ibadah qalbiyah. Ya mas sekalian, sengaja ini saya sampaikan karena ini saya pikir sebagai mukadimah
bagi pembicaraan kita malam hari ini mempelajari firman Allah yang keempat. Lihat dalam nota ya. Dia dalam nota firman Allah yang keempat. Rangkaian ayat-ayat yang menjadi dalil bagi adanya alam kubur. Sama ada di sana ada siksa kubur, atau ada nikmat namanya kubur. Ayat yang keempat yang menjadi dalil ialah, melihat dalam nota, surah Al-An'am ayat 93. Mari kita kaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idh dhalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikah والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Al-An'am 93 atau 94 ya, 93. Maksudnya, dan sungguh ngeri. Saya terjemahannya ya mestian ya, apa ini terjemahan secara bebas lah. Terjemahan secara bebas untuk apa namanya ayat ini. Ini ayat yang keempat itu. Walau tara, dan jikalau engkau dapat melihat, wahai Muhammad, atau saya baca terjemahan yang ada dahulu, dan sungguh ngeri, menakutkan, sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu dalam penderitaan sakaratul maut. Yakni ketika mereka hendak putus nyawanya. Sedangkan malaikat pula menghulurkan tangan mereka. Menghulurkan tangan di dalam ayat yang lain, maksudnya yakni malaikat yang nak memutuskan nyawa itu memukul-mukul mereka, menyiksa mereka, menampar muka mereka, belakang mereka, itu maksudnya. Mana teruklah orang ini kena balun di malaikat yang nak memisahkan, memutuskan nyawanya. Sambil malaikat itu berkata, menengking mereka, mengejek, menghina mereka, keluarkanlah nyawa kamu. Berpisahlah nyawa kamu daripada tubuh badan kamu. Pada hari ini kamu akan diberi balasan dengan azab siksa yang menghinakan kamu. Sehina-hinanya. Disebabkan oleh kerana apa yang telah kamu katakan terhadap Allah dengan cara yang tidak benar. Dan kamu pula, yakni dengan sombong menolak. Dengan sombong menolak, takabur akan ayat-ayat keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, ini kisah, ini cerita tentang keadaan orang-orang kafir ketika mereka hendak berpindah daripada alam dunia ke alam berikutnya. Sekaligus bukti adanya alam selepas alam dunia.
Sampai nanti alam akhirat. Menolak mentah-mentah keyakinan daripada yang mengatakan mati selesai segala masalah. Hidup hanya sekali di dunia. Mati jadi tanah. Karena asalnya tanah, jadi tanah. Itu pendapat yang batil. Tengok ayat ini. Allah membuat andaian. Muhammad, kalaulah kamu boleh melihat, kalaulah kamu boleh nampak bagaimana keadaan orang-orang kafir ketika malaikat-malaikatku yang aku tugaskan untuk memutuskan nyawa mereka, malaikat itu memukul mereka, melepuk mereka, muka, belakang, sambil menengking dan memaki-maki, dibentak-bentak, cepatlah keluar, nyawaku, cepat. Ini bukan bahawa diri mereka, nyawa mereka tak mau berpisah. So itu ditengking-tengking. Mereka takut untuk pisah. Kalau mati itu selesai masalah, mati jadi tanah, tak ada cerita selepasnya, tak ada soalan itu tadi. Kenapa mereka takut mati? Tapi dalam ini orang-orang kafir digambarkan sangat-sangat takut. Tak nak, saya tak nak keluar, saya nak hidup, saya nak hidup. Kenapa tak takut sangat? Sehingga mereka bentak-bentak. Kalau bahasa kasarnya, malaikat kata, aku ni bukan setakat nak cabut nyawa kamu saya. Cepat sekarang. Jangan tangguh-tangguh. Maka direntap nyawa orang ini. Dan bagaimana pedihnya siksaan yang mereka alami saat ini belum masuk alam kubur. Ketika nyawa baru nak berpisah. Sudah sangat dahsyat. Sehingga Allah beritahu pada Nabi Muhammad, Muhammad, kalaulah engkau boleh melihat keadaan mereka, tak tahulah. Dalam bahasa Arab, lau ini namanya lau syartiyah, ya mas sekalian. Jawabnya tak ada. Sebenarnya kalau susunan bahasa Arab, bila ada lau syartiyah, ada syarat, ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Huruf syarat ada, lau. Fi'il syarat ada, taro. Jawabnya tak ada. Jadi ayat ini macam tergantung. Hanging sentence. Sebab ayat ini hanya berbunyi, Muhammad, kalaulah engkau tahu keadaan orang kafir ketika malaikatku mencabut nyawa mereka, macam tu aja. Kalaulah kau tahu. Ya, mungkinlah Nabi Muhammad pingsan ke atau ketakutan. Jawab cara yang tak disebutkan. Apa rasanya? Menunjukkan betapa dahsyatnya keadaan waktu itu. Jadi oleh orang kafir ini. Mereka tak nak, direntap, tak nak. Wah. Sehingga mereka terpaksa merentapnya mereka. Bukan dengan cara yang halus, tapi dengan cara yang kasar. Saya ulangi. Kalaulah mati itu, nyawa keluar itu mati, selesai masalah. Hilang nyawa entah ke mana. Karena memang kita tahu asalnya dari mana. Badan asalnya jadi tanah. Tak ada hisab, tak ada itu. Ya kenapa orang ini takut? Ketakutan orang kafir ini sebagai bukti bahawa bila orang itu mati, masih panjang perjalanannya. Masih ada kehidupan atau alam-alam yang akan ditempuhi selepasnya. Sebab itu mereka takut kerana tidak bersedia. Apalagi selama ini mereka menafikan. Sebab itu sangat terkejut bila mereka saat itu benar-benar melihat, oh ini rupanya alam yang kita nak pergi. Yang selama ini mereka nafi. Wa'iyadzubillah. Di dalam bab-bab yang lalu, ini saya ringkaskan aja untuk menekan kita ayat ini. Di dunia, semasa mati, di alam barzah, di akhirat, itu secara umum jamaah hanya ada dua perkara saja.
Allah beri kita pilihan untuk memilih dua. Ada dua saja. Di dunia pun dua, ada dua perkara. Ketika orang nak mati pun ada dua. Di alam kubur pun dua. Di akhirat pun dua. Masa hidup di dunia, ada dua tu apa maksudnya? Dari Allah hanya ada dua, satu buatlah, satu jangan buat. Itu saja. Quran 30 juzuk yang disampaikan oleh Nabi SAW pada kita, dijelaskan oleh baginda oleh hadis-hadisnya, kesimpulan dari isi Al-Quran dan Nabi itu dua. Satu berisikan buatlah. Yang kedua, jangan buat. Itu saja. Ada yang lain? Ada. Buatlah. Nih. Jangan buat. Dua kan? Dan kita juga diberi pilihan. Dua saja. Pilih satu di antara dua. Kalau katalah Allah kata, kalau aku suruh kamu buatlah, kamu ada dua pilihan. Terpulang pada kamu nak pilih yang mana. Kamu boleh buat apa yang aku suruh buat. Kamu boleh tak buat apa yang aku suruh buat. Terpulang. Bila aku, kata Allah, kata jangan buat, kamu ada dua pilihan. Pilih satu. Kamu boleh tinggal apa yang aku larang. Kamu boleh langgar. Dua. Tak ada tiga. Mana ada pilihan ketiga? Bila Allah suruh buat, orang boleh buat, orang boleh tidak, boleh tak buat. Bila Allah kata jangan buat, orang boleh tinggalkan, orang boleh langgar. Tetapi Allah dah beritahu melalui Quran, melalui Nabi-Nya. Kalau kamu memilih untuk buat, ini akibatnya. Bila kamu memilih untuk tak buat, ini akibatnya. Dua kan? Karena kita hanya ada dua perkara saja. Nanti bila mati, keadaan manusia pun terbagi jadi dua. Sama ada matinya husnul khotimah atau matinya su'ul khotimah. Dua saja, tidak ada yang tengah-tengah, tak ada. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ayat yang sedang kita pelajari mati su'ul khotimah. Dua. Di alam kubur pun hanya ada dua keadaan. Alam kubur ini sama ada jurang api neraka, kufratun min kufarin niron, ataupun alam kubur itu sebagai raudun min riyadil jannah, taman surga. Dua. Tak ada yang tiga. Tunggulah hingga hari dibangkitkan di akhirat nanti. Bila sudah tiba masanya dibangkitkan, pindah ke alam akhirat, di akhirat hanya ada dua tempat. Tak ada tiga. Kalau bukan surga, ya neraka. Tak ada yang tengah-tengah. Dan itulah sebenarnya agama itu kesimpulan. Sangat mudah. Karena kita hanya disuruh memilih satu di antara dua. Dan pilihan itu di tangan kita. Allah beri kebijakan pada kita untuk memilih. Tetapi pilihan itu pilihan yang bertanggung jawab. Apapun yang kita pilih, ada balasannya. Bila pilih ini balasannya. Bila pilih ini, itu balasannya. Dah. Jadi ayat ini cerita tentang orang yang di masa hidup di dunia memilih untuk tak buat apa yang Allah suruh buat. Orang ini memilih untuk melanggar apa yang Allah larang untuk dilanggar. Maka matinya su'ul khotimah. Tentang dua keadaan jenis kematian ini, untuk memudahkan jamaah mengingatinya, lihat surah An-Nazi'at ayat pertama dan kedua. Lihat surah An-Nazi'at ayat pertama dan ayat kedua.
Itu dalilnya. Bahwa keadaan orang yang mati semasa meninggal, penampilan malakul maut menemui orang yang hendak dimatikan pun hanya dengan dua keadaan saja. Lihat An-Nazi'at. Surah yang ke-79. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nashitati nashqa. Demi wan-nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sekeras-kerasnya. Naza'a itu mencabut dengan keras, merentap lah. Naza. Nah, dalam bahasa orang Melayu kata naza. Oh, dia sedang naza. Maknanya berpisahnya nyawa, jiwa dan nyawa dari badan itu rentap begitu. Macam menarik, mengeluarkan mata kail pancing yang ada tuh arrow itu. Wah, itu warna susah itu, rentap karena ada sangkut. Yang kedua, wanasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut atau mengambil nyawa dengan lembut. Lembut. Untuk ayat pertama itu cerita orang yang matinya su'ul khotimah. Ayat kedua itu menunjuk pada mereka yang meninggalnya husnul khotimah. Dua ya kan? Untuk ayat pertama, malakul maut menampilkan dan wajah yang sangat-sangat menakutkan, menyeramkan, mengerikan. Sifat malakul maut telah kita pelajari hadisnya dalam CD yang lepas. Kalau bahasa sekarang, memang langsung tak ada senyuman. Tak ada belas kasihan. Minta maaf dalam bahasa kita, tidak punya hati perut. Kasar sekasar-kasarnya. Bengis sebengis-bengisnya. Ini menghadapi orang yang nazi'ati gharqa. Yang kedua, malakul maut tampil dengan wajah yang menarik. Sopan santun. Penuh kasih sayang. Bahkan sempat memberi salam kepada orang yang hendak dipisahkan nyawanya. Masya Allah. Itu yang husnul khotimah. Husnul khotimah. Itu boleh lihat jamaah sekalian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Lihat surah An-Nahl ayat 32. Jadi lawan daripada ayat ini surah Al-An'am ayat 93 ini lawan dia kepada surah An-Nahl ayat 32. Coba perhatikan. An-Nahl 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Alladzina orang-orang yang tatawaffahumul malaikah. Orang-orang yang malaikat matikan mereka semasa ketika mereka dimatikan oleh malaikat atau dipisahkan nyawa jiwa dari jasad mereka.
Thayyibin. Orang itu dalam keadaan baik. Thayyib itu baik. Dia sentiasa buat apa yang Allah suruh buat masa hidupnya. Istiqomah. Orang selalu meninggalkan apa yang Allah suruh tinggalkan. Walaupun dia ada pilihan untuk melakukannya, tapi ia memilih untuk meninggalkannya karena Allah suruh tinggal. Walaupun dia ada pilihan untuk meninggalkannya, tapi ia melakukannya karena Allah suruh melakukannya. Ini orang thayyibin. Baik. Sehingga makom orang ini di sisi Allah sangat tinggi. Atau sangat hampir dengan Allah. Kedudukan orang yang thayyib ini sangat tinggi atau sangat hampir dengan Allah, ketika ia nak meninggalkan dunia ke alam barzah, malakul maut pun segan ya mas sekalian, penuh dengan sopan santun. Jangankan bersuara membentak, menengking, nak bersuara kuat pun tak berani malaikat. Lembut sungguh. Bahkan sempat yaqulun, malaikat tu berkata, salamun alaikum. Bagi salam. Masya Allah. Kita telah bicarakan ini panjang lebar ya dulu ketika kita bicara tajuk-tajuk yang lama ya jamaah. Kan kita kematian ini sudah berpuluh-puluh siri kan. Ini tanda husnul khotimah yang pasti. Orang yang matinya pasti husnul khotimah, yakni orang yang semasa nyawanya nak dipisahkan daripada tubuh badannya oleh malaikat, ia mendapat salam daripada malaikat. Atau dalam bahasa kita, Allah kirim salam kepada orang ini melalui malaikatnya. Kan salam itu nama Allah. Jadi Allah yang punya sifat salam, memberikan salam kepada orang ini melalui malaikat. Jadi malaikat hanya ya orang tengah misalnya. Bahasa kita ini kalau bahasa manusia lah, wahai hambaku, wahai hamba Allah yang baik, engkau ini betul-betul hamba Allah yang sangat disayangi. Makommu sangat tinggi di sisi Tuhan kita. Tuhanku ya Tuhan kamu. Bahkan kamu lebih tinggi daripada aku makomnya. Kamu sangat disayangi. Sebab itu aku perlu tawaduk sopan santun. Allah Tuhan yang panggil kamu. Allah Tuhan yang selama ini kamu sebut namanya, kamu puji dia, kamu sembah dia, kamu bergantung harap kepadanya. Sekarang panggil kamu untuk menemuinya. Dan sebelum kamu berjaya menemuinya, dia kirim salam kepada kamu. Ucapan salam itu, salamun alaikum. Coba. Tak bahagia macam mana orang seperti ini. Allah kirim salam. Itu tanda pasti bahwa orang itu husnul khotimah. Pasti itu. Hanya saja yang tahu yang mengalami. Yang hidup, yang jaga kanan kiri, tak dengar. Pasal tak dengar. Pasti dia husnul khotimah. Adapun tanda-tanda yang lain yang kita telah belajar pada siri-siri dahulu. Dia lupa ya siri yang keberapa tentang kematian itu. Ada yang mengatakan, Nabi memberitahu, dainya berpeluh. Itu tanda. Ya harap-harap dia husnul khotimah. Tapi bukan sesuatu yang pasti. Ada yang mengatakan hari Jum'ah umpamanya. Ya kalau setiap orang mati hari Jum'ah husnul khotimah, macam mana kalau ada orang kafir matinya malam Jum'ah? Itu yang pasti bahwa orang itu husnul khotimah sebelum nyawa berpisah dapat salam daripada Allah melalui malakul maut. Salamun alaikum. Masya Allah. Kemudian dia kata, udhulul jannah. Masuklah surga. Allahu Akbar. Maknanya bukanlah saat itu terus masuk surga. Surga sudah diperlihatkan. Ini dalam hadis yang telah kita pelajari juga dalam siri yang lepas.
Orang husnul khotimah sebelum mati jamaah sekalian, ganjaran-ganjarannya Allah janjikan selama ini diperlihatkan. Tempatnya di surga diperlihatkan, nikmat diperlihatkan, segala sehingga dia seronok. Nak jumpa Allah seronok sungguh. Macam tak sabar-sabar. Berbeza dengan orang kafir yang su'ul khotimah, pergi ke alam barzah, sebelum pergi, siksa-siksa yang Allah janjikan, azab yang Allah janjikan, kesengsaraan yang Allah janjikan di alam barzah dan sunnah, diperlihatkan di hadapannya. Nampak. Saya itu ketakutan. Tanah, dibentak betul mereka. Akhriju anfusakum. Direntak. Dan itu yang tahu, yang mengalaminya. Yang hidup tak tahu. Kita mungkin sedang menunggu orang itu, bahkan memegang tangannya, tak tahu. Dokter-dokter pakar yang merawatnya selama ini, 10 dokter pakar merawatnya. Ya, malu orang besar. Kalau besar nanti kan yang merawatnya semua pakar dan bukan seorang. Ya, walaupun akhirnya mati juga kan. Sebab kita seorang main tahu kan, dokter sepakar manapun tidak mampu melambatkan ajal. Itu kita wajib yakin. Ya. Dokter sepakar manapun, rawatan sehebat manapun, usaha macam manapun, sebenarnya tidak mungkin dapat melambatkan ajal. Atau tidak mungkin dapat memperpanjang usia walaupun sesaat. Itu wajib kita yakini. Saya ulangi. Rawatan dokter pakar, masuk hospital pakar sekalipun. Bahkan nama hospital itu bukan pakar, hospital tawakal. Itu kan dah hospital yang paling top ya. Hospital yang paling top itu bukan hospital tawakal namanya. Dirawat dengan pelbagai teknologi canggih dalam dunia perubatan. Hakikatnya, saya cerita hakikat. Orang Islam wajib yakin dia tidak akan dapat melambatkan tibanya ajal, juga tidak dapat menambahkan usia walaupun sesaat. Kalau itu realiti dia, mungkin ada yang tanya, kalaulah berobat dengan ini sampai mengeluarkan belajar puluhan, ratusan ribu, bahkan di dalam ini, lalu dan sedangkan ia tidak boleh melambatkan ajal atau menakar usia, lalu buat apa? Nah, kan itu kan sia-sia. Nah, di sini yang kita perlu faham. Tempoh hari pernah saya nyatakan, dan ini penting ya sekarang, sangat penting karena ini pemikiran dasar tentang perubahan. Coba jamaah fikir. Saya ulangi sekali apa yang kita bicarakan beberapa sisi yang lepas ya. Jamaah sekalian, bila kita sakit atau kita merawat orang sakit, apalagi orang kita sakit dia orang yang paling dekat dengan kita, sama ada pasangan hidup kita, anak kita atau orang tua kita, sakit tentulah kita hantar hospital. Ya. Pertanyaan saya, apa agak-agak tujuan akhir, tujuan utama merawat orang tua kita yang sakit atau yang sakit? Tujuan utama kita carikan, tujuan utama, matlamat utama. Yang sekalian, kalaulah tujuan matlamat utama kita merawat orang sakit, orang tua kita ke anak kita pada itu, yakni matlamat utama satunya supaya ia sembuh. Kalau itu jadikan matlamat utama, minta maaf, pasti kita kecewa. Ya. Kenapa begitu? Kenapa pasti kecewa? Ya, karena tidak semua orang yang kita rawat, orang yang diobat akan sembuh, bahkan menemui ajalnya. Coba bila menemui ajalnya, sedangkan yang kita cita-citakan hewan satu aja, sembuh. Bukan kita kecewa karena kita gagal mendapatkan apa yang kita mau. Kita menganggap usaha kita tu sia-sia.
Kalau aku tahulah ajalnya ada dekat, tak payahlah dulu dihantar hospital lah, tawakal lah, pakar itu, pakar ini. Dahlah usaha dah begitu lama. Kos pula bukan murah. Mati kalau macam ini tak payah. Tengok bil pun pingsan, umpamanya. Pasti kecewa. Karena kita sudah meletakkan matlamat akhir sembuh. Tapi tak sembuh. Belajar. Betul ya? Kalau matlamat kita berubah itu untuk memperlambat ajal atau memperpanjang usia, sia-sia juga. Karena ajal tidak boleh dicepat, tapi lambat. Itu Quran kata. Idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tengok. Ajal itu sudah dapat oleh Allah. Expiry date itu sudah, contoh, sudah diketuk istilahnya. Cepat sesaat pun tak mungkin, lambat saat pun tak mungkin. Mana tidak boleh berubah, bukan untuk memperlambat ajal, bukan untuk mendapat usaha. Kalau itu tujuan dia, kecewa. Karena kita gagal mencapai apa yang kita inginkan. Nah, macam mana supaya kita tak kecewa merawat orang sakit? Jangan letakkan cita-cita tujuan utama itu supaya sembuh atau lambat ajalnya. Karena benda itu pasti mengecewakan kita. Letakkan niat, letakkan tujuan bahwa aku nak rawat orang tuaku yang sakit, ikhtiar berbuat di sana ini ini ibadah. Ya, karena agama suruh kita berikhtiar. Banyak dalam hadis Nabi, Nabi suruh kita berobat bila sakit. Mengeluarkan tenaga, menggunakan masa, wang ringgit untuk berobat. Kan? Itu adalah ibadah. Bila kita niatkan ibadah, semua kita pasti beruntung. Tidak ada yang kecewa. Tak ada orang menyesal. Karena niatnya ibadah dan telah tercapai. Alhamdulillah saya telah melakukan ibadah. Coba orang pergi haji. Ada yang menyesal pergi haji, balik haji menyesal. Menyesal aku pergi haji. Penat sungguhlah. Tak ada yang menyesal. Yang belum pergi ingin pergi, yang dah pergi ingin kali kedua, ketiga. Pasal apa? Ibadah. Walaupun di sana mungkin taklah selesa mana. Tapi kalau pergi haji niatnya bukan ibadah, niatnya nak duduk yang dapat selesa, pemandangan yang indah mungkin. Ketenangan yang luar biasa. Mana ada tenang? Masih haji ni Arafah, mana ada ketenangan? Orang yang niat ibadah tak akan kecewa. Sehingga jika yang kita rawat itu tak sembuh sekalipun, bahkan menik ajalnya, kita tidak sedih, kita tidak kecewa kerana kita telah berjaya melakukan ibadah. Karena tujuan ibadah telah tercapai. Itu maksudnya. Jadi itu penting. Sebab kalau tidak, zaman sekarang, Allah Allah. Dan ini adalah kita tanamkan bagi kita yang sehat, yang merawat, dan juga kita tanamkan dalam diri kita ketika kita sakit dan sedang dirawat. Ya, kalau kita sakit dan sedang dirawat, ada orang menjaga kita, pastikan. Oh, tujuan saya dirawat, saya bersedia dirawat, saya berasa ditukar ganti dokter untuk melakukan ibadah. Macam mana boleh ibadah? Ikhtiar. Berobat daripada sakit itu ibadah, perintah agama. Nanti jiwa, jika saya tidak sembuh sekalipun, sebaliknya menemui ajal, hati ini tenang jumpa Allah. Coba kalau niat berubah itu untuk sembuh, ternyata dia sembuh. Oh, bak kata orang, jiwa, nyawa pergi meninggalkan dunia, membawa diri dengan penyesalan. Dan itu siksaan yang luar biasa, di samping siksaan-siksaan yang lain. Kenapa saya kata begitu? Ingat, saya pernah kata tempoh hari, Imam Ghazali pernah kata, seorang
mayit, seorang manusia, akan akan merasakan tambahnya sakit, bertambahnya rasa sakit semasa matilah. Seseorang semasa meninggal akan merasakan tambahnya kesakitan dikarenakan sehelai baju yang belum sempat dipakainya. Apa maknanya? Saya ulangi. Seorang yang mati akan bertambah rasa sakit dan menderitanya oleh kerana sehelai baju yang belum pernah dipakainya. Itu bahasa tinggi kata Imam Ghazali lah itu. Kita beli baju baru, cantik, harga mahal. Tentu kita suka baju itu. Apalagi kita beli itu untuk kita pakai khas sempena majlis. Minggu depan ke, bulan depan ke. Karena majlis ini kita anggap paling grand. Kita pun dah siap, oh kita akan pakai nanti. Tentulah puas. Kalau pakai baju lama kan tak seronok hati. Ini baru dah dijaga betul-betul. Kepuasan itu letaknya dalam hati jemaah sekalian. Kalau tercapai apa yang diinginkan oleh hati, puas. Tiba-tiba minta maaf. Sekali minta maaf ini sekadar contoh ya. Kita meninggal sebelum sempat memakainya tadi. Maknanya keinginan hati kita tak tercapai. Menderitanya luar biasa. Gara-gara sehelai baju yang belum sempat kita pakai, jiwa kita pisah dari badan kita, bertambah sakitnya. Itu baru sehelai baju. Bagaimana kalau satu bilik baju? Jadi itulah. Bagaimana orang yang jiwanya tenang ketika jumpa Allah, dan malaikat pun akan berlaku sopan kepadanya. Mari kita berusaha sebelum tiba ajal ini. Berusaha untuk memutuskan hubungan hati kita dengan dunia yang ada sekarang ini. Al-hayatu dunia, kita putus. Dalam arti kata, jangan lagi kehidupan dunia di sini mempengaruhi, menguasai jiwa kita. Kalau kita tanam kehidupan dunia di dalam hati kita, bahkan kita ikat di sana, bila nanti tiba masa untuk jiwa dan nyawa kita berpisah daripada keberadaan, sakitnya luar biasa. Karena kita sudah ikat, terpaksa dihentam, dan itu sakitnya luar biasa. Tetapi kalau kita dunia dan isi yang macam-macam yang memang menarik, kita tidak ikat dengan hati kita. Sebenarnya kita lebih mengikat hati kita dengan yang memberi dunia dan isinya, yang memberikan kehidupan, yakni Allah lah maksudnya. Kita tidak mengikat hati kita dengan pemberiannya, tapi kita mengikat hati dengan yang memberi. Bila kita pisah, jiwa, roh pisah daripada jasad kita, meninggalkan dunia dan isinya, tenang. Kenapa? Hati kita sudah terikat kepada Allah yang memberikan kepada kita dunia isinya. Kita akan semakin dekat kepada pemberinya, walaupun pada yang sama kita semakin jauh meninggalkan pemberiannya. Itu hati yang tenang. Tapi coba, kalau kita terpaksa menjauh daripada pemberiannya, sedangkan hati kita sudah terikat dengannya, dan kita dengan penuh terpaksa jumpa kepada Allah yang tak dikenali oleh kita sebelumnya, jiwa itu sangat menderita. Belum sampai di alam barzah sudah menderita. Bak kata ayat ini, malaikat tengking dia. Allahu Akbar. Ditengking oleh malaikat. Di dalam surah Al-Anfal, malaikat lepuk, pukul, tinju. Dibalun habis orang ini oleh malaikat. Dan malaikat yang balun ini bukan seorang. Al-malaikat. Ramai. Kenapa ramai malaikat? Ya, ini malaikat pembantu. Malakul maut seorang, kita dah pelajari, seorang.
Pembantu-pembantu ramai. Allah yang Maha mengetahui. Banyak pembantunya. Stafnya ramai. Kalau stafnya yang betul ramai dan memukul sekeras-kerasnya. Betapa tersiksanya orang ini sebelum pun masuk alam barzah. Jiwanya tersiksa kerana takut nak pergi alam barzah. Tak nak pergi sana. Tersiksa kerana melihat apa yang Allah janjikan di depan matanya. Fizikalnya pun kesakitan karena dipukul oleh pembantu, pegawai kaki tangan malakul maut. Yang itu dinyata dalam surah Anfal 50. Itu bukti kenapa ada orang takut ketika nak mati dan kenapa ada orang bahagia. Karena tahu selepasnya itu masih panjang. Alam barzah itu ada. Siksa kubur ada. Sebab itu ada yang seronok, ada yang tak seronok. Kalaulah alam kubur ini tidak ada, siksa kubur, tak ada kubur. Ya kenapa Allah cerita ada orang yang seronok ketika mati, nak mati, ada yang bertakut. Itu maksudnya kalau dikaitkan dengan bahwa ayat ini dalil adanya alam kubur, alam akhirat. Maknanya, seperti mana kita telah pelajari selama ini, kematian bukan penamat. Lagi segalanya. Bukan. Betul, kematian adalah penghujung kehidupan di sini. Betul. Saya ulangi. Kematian adalah penghujung penamat kehidupan di alam sini. Iya. Tapi kalau kematian dikatakan penamat penghujung perjalanan manusia, itu salah. Karena kematian hakikatnya ada awal kehidupan yang sebenar. Walaupun ia penamat bagi kehidupan di sini sekarang, tapi ia adalah awal kehidupan yang sebenar. Sekarang kita bayangkan, jika ketika orang baru memulai kehidupan yang sebenar sudah seteruk ini keadaannya, sesengsara ini siksanya, macam mana nak meneruskan kehidupan yang panjang? Sedangkan ia memulakannya pun baru nak masuk alam barzah sudah menderita separah ini. Macam mana keadaannya di alam barzah, di akhirat? Sementara yang lain, ketika mereka memulakan kehidupan yang sebenar, Masya Allah, tersenyum simpul, bahagia, tenang, malaikat cukup sopan, malaikat cukup respect kepada orang ini. Memulakan kehidupan pun sudah bahagia. Macam mana di alam barzah, Masya Allah. Macam mana di akhirat. Dan ini semua, lagi sekali, ini semua boleh ditempah oleh setiap kita. Masa dan tempat buat kita, bagi kita untuk buat tempahan, masa dan tempat buat kita untuk buat tempahan, yakni di sini dan sekarang. Faham ya? Keadaan orang tadi nak mati, ada yang sengsara luar biasa, ada yang luar biasa, ada yang seterusnya sengsara hingga akhirat, ada bagian akhirat itu. Dua jenis keadaan itu boleh ditempah oleh setiap kita. Di mana dan bila kita boleh buat tempahan, masa dan tempat buat kita untuk buat tempahan, yakni di sini dan sekarang. Bukan di alam kubur, di sini. Sebab itu selagi kita masih diberi peluang untuk hidup, atau bahasa yang lebih tegas, selagi ajal kita belum tiba, maknanya kita masih punya peluang untuk buat tempahan yang betul. Itulah.
Ya, saya itu orang yang berjaya, sebenar-benar berjaya, apapun profession dia yang dia pilih, apapun kerjaya dia, jawatan dia, mau jawatan paling tinggi ke, mau kerja yang paling hebat ke, atau yang tak ada jawatan ke, atau yang miskin bahkan kerja kasar ke, orang itu tetap orang yang paling berjaya apabila ia buat tempahan yang betul. Itu aja. Orang berjaya hakikatnya orang yang tempahannya betul untuk buat tempahan di kubur, di alam barzah dan akhirat. Tak kira masa hidup itu susah, kesenang, ke orang terkenal, ke tak terkenal, gaji puluhan ratusan ribu sebulan ke, atau gajinya hanya beratus ringgit sebulan ke, tak ada masalah. Tapi kan kita sudah terlanjur pikiran kita ini dia macam di apa ya, macam dipaksa untuk menerima definisi kejayaan itu. Wah, kalau orang berjawatan tinggi, kalau orang punya itu, wah itu hidup berjaya. Masa kita sudah melekat definisi berjaya itu seperti itu. Wah, bukan, bukan. Ini kalau kita bicara tentang Islam ya. Wah, dia berjaya hidupnya, tengoklah hidup Masya Allah, betul career dia meroket katanya. Meroket itu mana terus naik ke atas lah, gitulah. Bukan meroket ada kena dengan pati ya, bukan itu. Tengok, senang dong, orang lain tuh. Dan bila itu kita lekatkan dalam memori dalam kita, dalam apa namanya punca kesedaran kita yang paling dalam, wah itu bahaya itu. Karena nanti kita tidak akan dapat memahami makna kejayaan yang sebenar menurut Al-Quran. Karena kita sudah meletakkan ukuran kejayaan sebenar itu bila orang dapat itu, dapat ini, dapat itu. Apakah itu bukan kejayaan? Kejayaan tapi bukan yang sebenar. Kita cita yang sebenar. Minta maaf ya Mas Kelen. Ini bahasa yang mungkin agak keras ya. Orang yang berjaya sebenarnya berjaya, yakni orang yang akhirnya masuk surga. Dan orang yang gagal sebenar-benar gagal adalah orang yang akhirnya masuk neraka. Itu formula dia. Dan orang yang masuk surga, penghuni surga itu zaman saya nanti pemimpin, masa dulu jadi pemimpin pun ada, orang kaya pun ada. Masa di dunia orang pandai, petani, peniaga, pekebun, suami, istri, laki, perempuan, orang hitam, orang putih. Ada di surga penuh. Anak yatim, ada. Bos-bos besar di dunia, dia akhirnya masuk. Ada. Tapi jangan lupa, di neraka pun nanti, penghuni neraka pun, nanti diisi oleh orang-orang yang semasa di dunia, orang kaya, masih dua dia kuasa, dia punya macam-macam, dia pandai, tapi dia akan masuk neraka. Kalau itu yang mereka masuk surga atau masuk neraka, bukan keadaan dunia mereka. Oh, kalau dia kaya pasti surga. Kalau dia miskin pasti neraka. Bukan. Bukan. Bila dunia dia dihormati, oh masuk surga. Kalau dunia asik susah, neraka. Tak. Yang menjadi punca kejadian sama dari buat tempahan yang betul atau tidak. Tempahan yang betul itu apa? Tadi sudah silakan. Kita hanya diberi dua pilihan. Allah punya dua permintaan sahaja. Ingat, Allah hanya punya dua permintaan sahaja kepada hambanya. Permintaan pertama, buatlah. If'al. Permintaan kedua, la taf'al. Jangan buat. Ada dua kan? Allah hanya punya dua permintaan.
kita juga diberi dua pilihan. Bila Allah kata buatlah, kita diberi pilihan. Dua, pilih satu. Kita boleh buat apa yang Allah suruh buat, kita boleh tinggal. Terpulang pada kita. Allah punya permintaan, jangan buat. Kita ada pilihan juga, dua pilihan. Kita boleh tinggalkan, kita boleh langgar. Nah inilah pilihan, inilah tempahan. Kalau kita memilih buat apa yang Allah suruh buat, dan kita memilih meninggalkan apa yang suruh tinggal, mana kita buat tempahan yang betul. Siapapun kita, mau saja, mau kita orang kaya ke orang miskin ke, orang profesional ke, orang yang tidak profesional ke, bahkan orang tak arti apa itu profesional ke, tak ada masalah. Orang kampung, orang bandar, laki atau perempuan, orang itu benar-benar orang bijak karena buat tempahan yang betul. Sebaliknya bila kita tinggal apa yang Allah suruh buat, langgar apa yang Allah suruh tinggal, kita tinggal apa yang Allah suruh kita buat. Dan kita langgar apa yang Allah suruh tinggal. Kalau itu yang kita pilih, mana kita buat tempahan yang salah. Dan kita akan menderita. Walaupun mungkin di dunia kita dikatakan orang pandai, orang berjaya, orang kaya, orang punya pengaruh, orang kuasa, dihormati, sijil penghargaan berderet, umpamanya. Tapi kita dianggap orang paling gagal jika kita buat tempahan itu. Inilah sebenarnya hakikat kehidupan yang perlu kita paham betul. Jadi jangan salah buat tempahan. Karena ingat, permintaan Allah hanya dua. Kita pun diberi pilihan hanya dua. Nanti bila kita pindah ke alam barzah pun, keadaan yang Allah tengah hanya dua. Kalau bukan Al-An'am 93, ya mungkin kita masuk dalam An-Nahl 32. Alam barzah juga hanya ada dua. Kalau bukan taman surga, jurang api neraka. Pindah ke akhirat, hanya ada dua tempat. Kalau bukan surga, ya neraka. Dan itu perjalanan yang sangat panjang, yang saling berkaitan. Dan perlu kita sadari, sekarang ini kita masih berada di alam, atau di stasiun, atau di fasa, buat tempahan. Nah, inilah sekarang. Bukan tempat, bukan stasiun, bukan masa untuk kita menerima balasan. Bukan. Ibarat kita nak raya, sekarang masa untuk buat tempahan baju. Warna apa? Materialnya apa? Bentuknya fashion macam mana? Itu saja. Sekarang. Bila kita akan menerima baju, nantilah bila tiba masanya. Dan Taylor akan memberikan baju kepada kita sesuai dengan apa yang kita tempah. Kita tempah biru bagi biru lah. Tempah merah bagi merah. Dan bila kita tak puas hati, hanya saja, kalau kita tak puas hati dengan tempahan kita tempah karena silap si Taylor tadi, kita boleh kembalikan. Kita boleh minta ganti. Itu kalau buat tempahan baju. Tapi kalau buat tempahan kepada Allah, mana Allah silap? Maksudnya Allah bersilap. Allah kata, ini dahulu yang kamu tempah. Kamu buat tempahan ini kan? Yang kamu tempah dahulu, malaikat yang malakul maut yang ramah tamah, atau malaikat yang bengis. Kan kamu pilih yang bengis. Nah inilah. Yang kawan kamu pilih yang sopan santun. Itu malakul ramah untuk dia. Tengok, mesra sekali. Dulu kamu buat tempahan di alam barzah ini, jurang api neraka ataupun taman surga. Kamu buat tempahan jurang api neraka kan? Nah, inilah. Yang itu dapat buat tempat, dapat taman surga. Karena itu yang ditempah. Begitu akhirnya ke akhirat. Tidak banyak.
Sekaligus ini menunjukkan, ayat yang kita baca menunjukkan, saya ulangi kaitan dengan tajuk kita, bahwa kematian bukan penamat bagi perjalanan manusia. Bukan. Bahwa bila kematian dikatakan sebagai penamat kehidupan yang sekarang, iya. Tetapi kematian hanya sekadar penamat kehidupan sekarang. Lebih daripada itu, kematian justru menjadi awal kehidupan yang sebenar. Itu keyakinan kita. Dan itu bukti adanya alam barzah, adanya alam akhirat. Kembali pada sama tadi. Kalau orang mati tidak barzah, dia memulai permulaan hidup yang sebenar. Seperti mana yang Allah nyatakan tadi. Di dalam surah Al-An'am ayat 93. Lalu macam mana perjalanan berikutnya ya? Mulai hidup pun sudah macam itu. Teruk keadaan dia. Ditengking malaikat, ditampur malaikat, Macam mana nanti perjalanan yang lebih panjang hingga akhirat? Wa'iyadzubillah. Sebaliknya bagi mereka yang memulakan kehidupan yang sebenar. Jadi dengan sebab kematian itu. Memulakannya dengan seperti mana yang Allah nyatakan dalam An-Nahl 32. Wah, bertuahlah dia. Menjalani kehidupan yang panjang. Dan ingat, kita hanya ada 2 pilihan dan kita hanya disuruh memilih satu. Allah beri kebebasan, pilihlah. Yang A atau yang B. Nomor 1 atau nomor 2. Tetapi pilihan kamu itu bertanggung jawab. Ada balasannya. Ada akibatnya. Itu sudah diberitahu oleh Allah. Jadi sebetulnya formula dalam agama Islam dan kedua ini sangat mudah. Rumusnya mudah. Pilih ini atau pilih itu. Taklah rumit, pelik-pelik yang... Minta maaf kalau jamaah mungkin ada pengetahuan tentang agama, sedikit agama Hindu. Pening jamaah sekalian. Ya. Dulu masa menuntut adalah subjek kuliah, pelajaran di situ. Namanya comparative religion. Al-Muqaranatud Diniyah dalam bahasa Arab. Diajar. Perbandingan agama. Ya, tak lama lah satu sem aja lah. Karena memang saya tidak ambil takhasus itu, jadi belajar 1 semester aja lah. Kalau yang ambil akidah adalah mungkin sampai dipelajari lah. Agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, orang dahulu, orang Korea dahulu, bahkan ya fahaman-fahaman orang-orang kuno lah. Jadi isinya hanya ya nama 1 sem, hanya mukodimah lah ibaratnya, belum dalam sana. Tapi ada satu kisah lucu. Dan rupanya praktiknya macam itu. Kita menuju dengan konsep ketuhanan, konsep alam barzah dalam agama Hindu. Wabil khusus waktu itu yakni agama Hindu Bali. Karena di Bali 95% itu orang Hindu. Pening memahami konsep ketuhanan ini. Pening sungguh. Susah nak paham. Maksudnya susah nak menerimanya sebagai kebenaran gitulah. Faham tentang apa yang mereka berikan, tapi nak menerima bahwa itu kebenaran susah. Ya, kata mereka, Tuhan itu banyak, tapi yang paling besar, paling kuasa ketua dia lah. Bosnya lah. Itu satu. Namanya Sang Yang Widi. Sang, S-nya besar, S-A-N-G, Yang, Y-nya besar, Widi, W-I-D-H-I. Itu nama Tuhan yang paling besar, menguasai segala-galanya. Tetapi Tuhan yang paling besar ini perlu pembantu. Banyak pembantu dia.
Bantu itu, bantu ini, bantu ini. Jadi tak mampu nak melakukan sendirilah. Sebab itu kalau setakat minta yang kecil-kecil, tak payah perlu yang paling besar. Jamaah boleh tidak sendiri lah realitinya. Kalau jamaah pergi Bali, sekarang masih ada ibu-ibu yang nak pergi pasar, nak niaga, nak buka kedai, nak apa. Ya, ramai mereka yang taat nih gitu. Sambil membawa apa namanya buah-buahan yang banyak rapi, singgahlah ke kuil mereka. Itu berdoanya bukan pada Sang Yang Widi. Itu juga kepada yang jaga penglarisnya. Jadi doanya banyak. Tapi kalau mereka punya hajat secara besar dan hanya sama, terus mohon pada yang paling besar. Itu timbul perkataan sembahyang. Sembah itu sembah, yang itu mana Sang Yang Widi. Mana sembah yang paling besar. Timbul istilah sembahyang. Dari dua patah kata, sembah dan yang. Orang Islam tanpa usul periksa, ciduk bulat-bulat, terima bulat-bulat, perkataan sembahyang menjadi terjemahan bagi solat. Saya ingat alhamdulillah Dr. Hamka cukup tidak setuju. Solat jangan diterjemahkan dengan sembahyang. Di samping itu bukan istilah daripada Islam, ianya adalah salah jika dijadikan terjemahan bagi makna solat. Solat adalah solat. Mari kita solat. Tapi karena sudah terlanjur di sembahyang. Wah, itu istilah Hindu. Itu belum lagi bila orang mati. Mereka percaya kematian dan alam setelah mati. Mereka percaya. Tapi pelik. Selagi jiwa manusia roh ini belum suci, Sang Yang Widi belum mau menerimanya, masih kotor, dia tidak boleh mereka perjalanannya. Dia mesti kembali ke dunia. Reincarnation. Reincarnation. Re kembali into dalam kanis itu daging. Asalnya. Asal itu kan bahasa Latin ya. Re balik into dalam kanis itu daging. Nah, ingat, binatang-binatang yang pemakan daging kan karnivora. Jadi hidup semula masuk dalam tubuh makhluk yang berdaging, yang bernyawa. Kalau terlalu kotor, maka balik ke dunia nyawa itu masuklah pada jadilah memperagakan dia jadi binatang yang paling bodoh lah. Minta maaf, mungkin jadi beruk ke, jadi monyet ke, jadi babi ke, jadi yang paling teruk lah. Kena lalu peringkat kedua menyucikan. Bila mati dan sudah tahu suci, boleh terus. Selagi tak suci, balik lagi. Jadi banyak kali yang karena sih. Sehingga ada yang pelik. Di Bali ada istilah namanya ngabian. Ngabian. Ngabian itu jadi proses pembakaran mayat itulah. Dipanggil ngabian. Ngaben. Ada yang baca ngaben, ada yang baca ngabian. Ngaben. Sebelum mayat itu diantar ke tempat pembakaran, ada satu upacara pelik. Dipikul dan dipusing-pusingkan jalannya. Pusing, tu rampok kanan, kiri, pusing-pusing. Bukan lurus ke tempat pembakaran. Tahu apa rasanya? Kenapa pusing? Dikata nanti biar apa nyawa ini nanti apa namanya apa namanya bingung balik ke dunia. Jadi kalau nak balik ke dunia bingung, mana boleh terus ke? Akhirnya tidak akan balik. Nak memaham, kita faham apa yang mereka pikirkan tentang mereka, tapi susah nak menerima konsep agama kehidupan mati seperti itu, susah. Dalam agama Kristen susah, dalam Buddha susah. Dalam agama Islam simpel, mudah difahami dan diterima sebagai kebenaran. Oh, konsep ketuhanan Islam itu macam ini. Oh, kehidupan dunia itu macam ini maksudnya. Kehendak Allah di dunia ini segini. Bila mati orang itu senang sungguh. Akal waras boleh menerimanya sebagai kebenaran. Tapi konsep-konsep tentang ini ya mas kalian, pening, susah. Kalau kita, tapi ialah kan tidak semua orang mempelajari dalam seperti mana orang Islam pun kan, dalam agama Hindu Kristen ini kan ramai juga yang hanya ikut-ikutan.
tok nenek moyang Kristen, akhirnya dia pun ikut Kristen. Tok nenek moyang Hindu ikut Hindu. Tok nenek moyang Buddha itu bukan tahu apa-apa pun. Minta maaf, kadang dalam Islam pun macam itu juga. Karena dia lahir sebagai anak orang Islam, ya Muslim lah. Tapi kalau ditanya apakah Islam yang sebenarnya, ya bingung nak jawab. Nah, ini masalahnya. Sebab itu mau tidak mau, ini syarat mutlak untuk membuat keyakinan dalam kita yang mantap tentang apa-apa yang Allah minta kepada kita, kena belajar, kena mengkaji. Itulah. Tapi itulah, ramai kadang orang yang merasa puas dan merasa cukup menjadi orang Islam, walaupun Islam hanya, ya, kata orang Islam, Islam lah. Wah, yang penting kita solat. Oh, belum cukup jamaah sekalian. Sebab iman tu kena kuat, hati tu kena faham, kena faham. Ini, ya, ayat keempat. Sebenarnya panjang ya yang saya sediakan di sini penjelasan untuk ayat keempat ni yang sekalian. Tapi untuk sementara itu yang sebab saya sampaikan. Dalil keempat ini saya tumbuhkan tadi, yakni tentang keadaan orang ketika mati, ada yang takut, ada yang gembira. Bila takut gembira maknanya selepas kematian itu ada apa-apanya, masih panjang ceritanya. Tidak. Kalau mati itu selesai masalah, tak ada apa-apa, dah ada asal kosong semua. Ya kenapa ada orang takut, kenapa ada orang gembira? Kenapa firman Allah SWT firman, ada yang kena lepuk, kena balon di malaikat. Ada yang malaikat bagi salam. Itu apa itu? Kalaulah tidak ada apa-apa sebenarnya. Kalaulah perjalanan manusia berhenti dah nuktah dengan berpisahnya nyawa daripada badan. Pasti cita ini tak akan timbul ya. Tapi masih panjang lebar rupanya. Saja itu saja untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan Al-Fatihah dan surah Wal Asri. Sebab itu saya ingatkan jangan lupa, dari sekian banyak doa yang kita panjatkan, jangan lupa mohon agar Allah beri kita istiqomah dalam beramal. Ya, itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.